Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 246 ayat 1. Yesus urupi pamonang mahami, tetap maguguni nahulumi, nasa masa di manganggopi umi, ay pulgahan na dohumi sudi, say dipikiri si pulis talanna, manambi untuk persahana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 27 Agustus 2020 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22a mengatakan, "Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai diurupi debata doau rodi sadarion, ubahen na jongjong dopeau, majamitai akana met dohot nama gudang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Para Rasul pasal 26 ini, Lukas mencatat tentang kesaksian pertobatan Paulus untuk yang ketiga kalinya. Alasan Lukas memberikan catatan ini sebanyak 3 kali, itu bisa kita pahami karena kematian dan kebangkitan Kristus ada peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Salah satunya adalah pertobatan Paulus. Paulus telah ditangkap karena ia telah memberitakan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 19. Dan sekarang Paulus berdiri dengan tangan dibelenggu di hadapan Raja Agripa. Agripa sendiri adalah seorang Yahudi, sehingga Paulus membela bahwa apa yang dia beritakan didasarkan pada nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kebangkitan Kristus. Paulus juga membela dirinya sendiri dengan berkata bahwa Raja Agripa telah mengetahui tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus yang terjadi 30 tahun yang lalu. Setiap orang Yahudi tentu tahu tentang hal itu, termasuk Raja Agripa. Sehingga Paulus berkata, banyak orang hari ini berpikir bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang tidak jelas, yang hanya diketahui oleh para nelayan yang tidak terdidik. Tetapi tidak ada
yang bisa menyangkal kebenaran ini. Kebangkitan Kristus telah diketahui oleh semua orang di Israel dan telah dibicarakan, bahkan diberitakan ke seluruh wilayah Romawi selama hampir 30 tahun. Kebangkitan Kristus tidak tersembunyi, bahkan tidak rahasia lagi pada saat itu. Rasul Paulus tahu bahwa Yesus telah berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namanya. Lukas 21 ayat 12. Para raja-raja dan para penguasa tidak akan pernah mendengarkan Injil. Maka setelah para rasul ditangkap dan diperhadapkan kepada mereka, di sanalah kesempatan mereka mendengarkan Injil dari para rasul yang ditangkap tersebut. Para rasul memberitakan kepada mereka tentang Yesus, kematian, kebangkitannya. Ketika Paulus dipanggil dan membela diri di hadapan Festus, gubernur Romawi, dan Raja Agripa, ia mengambil kesempatan ini untuk membela dirinya dan juga berkesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Dan ini ia lakukan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga Festus bersuara dengan keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Dengan berani Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25. Melihat Raja Agripa lebih tertarik mendengar khotbahnya daripada Festus, Paulus berbicara langsung kepada dia. Raja juga sudah tahu tentang segala perkara ini, bahwa Kristus telah menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 23. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadamu, karena peristiwa itu tidaklah terjadi di tempat terpencil. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 26. Kemudian Paulus berbicara kepada Raja Agripa dengan tegas, "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi-nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Kisah Para Rasul 26 ayat 27. Ketika Paulus mengatakan hal itu, emosi dari raja itu menjadi sangat digerakkan dan ia berseru, "Paulus, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Begitulah Rasul Paulus dengan pertolongan Allah dapat hidup dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Saudara-saudara, bahkan hari ini ketika Injil diberitakan dengan semangat dan kuasa, beberapa orang seperti Festus yang sombong dan tidak peduli untuk menerima Injil, mereka berpikir bahwa pengkhotbah itu gila. Yang lain seperti Raja Agripa yang hampir diyakinkan menjadi seorang Kristen,
Mereka berkata di dalam hati mereka, "Itu adalah untuk Anda." Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya berkhotbah pagi ini, saya berpikir sangat perlu memperingatkan Anda tentang bahaya menjadi orang yang hampir Kristen. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berikanlah kepada Yesus segenap hati Anda. Berhentilah bimbang di antara dua pikiran. Mengapa Anda harus menjauh dari Kristus lebih lama lagi? Mengapa Anda memilih lebih senang diperbudak oleh dosa dan diancam oleh kematian kekal? Mari datang kepada Kristus. Apa yang Anda takutkan? Mengapa Anda tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus? Jangan pernah berpikir dengan menjadi setengah Kristen membuat Anda bahagia. Dan jangan pernah berpikir jika Anda memberikan diri Anda sepenuhnya ke tangan Kristus, membuat Anda dan kehidupan Anda menjadi menyedihkan. Berilah diri Anda diselamatkan dari murka dan penghakiman Tuhan. Datanglah kepada Kristus. Senantiasalah berdoa. Lakukanlah firman-Nya dengan sepenuh hati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan rendah hati menerima firman-Mu, bahwa karena pertolongan-Mu lah kami dapat hidup sampai sekarang. Dan tugas kami adalah untuk memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar di tempat di mana kami hidup dan beraktivitas. Tolonglah kami yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 246 ayat 1. Yesus lindungi dan menangkan kami. Lihat kuasa gelap yang menyerang. Tiada henti ingin menyergap kami dan menghancurkan kami semua. Iblis tetap memikirkan jalannya agar umatmu selalu menderita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.